Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ambar Murtia dengan ujung NIM 5013 dari kelas Agribisnis A Indralaya akan melakukan praktikum dasar-dasar ilmu tanah dengan pengenalan profil tanah dan membuat mini pit tanah. Nah, untuk lokasinya saya membuat mini pit di kebun karet yang berdekatan dengan rumah saya, tepatnya di Desa Buring Kencana, Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Nah, untuk pembuatan mini pitnya langsung saja kita simak di video kali ini. Nah, untuk pembuatan mini pitnya, alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama ada cangkul, lalu ada tembilang atau dodos kecil, dan juga pisau untuk mengambil sampel tanah, meteran untuk mengukur mini pit, dan juga plastik putih untuk mengambil sampel tanah, serta HPS untuk mengetahui tekstur tanah. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan untuk membuat mini pit yaitu mengukur tanah yang akan kita gali. Di sini saya membuat mini pit dengan ukuran panjang 50 cm dan juga lebar 50 cm. Nah, sebelum memulai proses penggalian, saya bersihkan terlebih dahulu rumput-rumput yang masih tumbuh di sekitar lokasi pembuatan mini pit. Lalu saya tarik garis antara sudut yang tadi telah kita ukur, lalu kita buat bingkai menggunakan tembilang agar lebih rapi. Lanjut gali tanah hingga kedalaman 50 cm menggunakan cangkul. Nah, tujuan dari pembuatan mini pit itu sendiri adalah untuk mendapatkan data sifat-sifat morfologi, horizon penciri, dan untuk mengetahui penyebaran sifat-sifat tanah pada suatu daerah yang dipetakan. Untuk kedalaman mini pit itu sendiri sesuaikan dengan kebutuhan kalian dalam melakukan pengamatan. Kali ini saya membuat mini pit dengan kedalaman 50 cm. Setelah penggalian hingga 50 cm dapat kita lihat terdapat dua lapisan tanah. Untuk lapisan pertama dimulai dari 0 hingga 30 cm dan lapisan kedua dimulai dari 31 hingga 50 cm. Untuk lapisan pertama adalah horizon A dan lapisan kedua adalah horizon AB. Dapat kita lihat bahwa pada lapisan pertama atau lapisan A terdapat banyak perakaran. Kita tahu bahwa di sini adalah akar dari tanaman karet. Lalu pada lapisan yang kedua hampir tidak adanya perakaran. Selanjutnya, ambil sampel tanah pada lapisan yang pertama dan juga sampel tanah pada lapisan kedua di kedalaman 50 cm. Kedua sampel dari lapisan tanah ini akan kita lakukan pengamatan tekstur, struktur, warna, dan pH tanah. Nah, pada lapisan yang pertama, tanah terasa lembab, gembur, dan tidak mudah dibentuk. Struktur tanahnya adalah kubus membulat. Nah, selanjutnya tambahkan sampel tanah dengan sedikit air untuk mengetahui tekstur tanah pada lapisan yang pertama. Di sini lapisan pertama tidak lengket namun sedikit kasar, jadi dapat kita simpulkan bahwa lapisan pertama adalah lempung berpasir. Nah, pada lapisan yang kedua, tanah terasa lebih lembab, sedikit lengket dan mudah dibentuk. Struktur tanahnya adalah gumpal bersudut. Pada lapisan kedua ini, tanah terasa lengket dan sedikit kasar. Nah, dapat disimpulkan pada lapisan kedua ini, tekstur tanahnya adalah lempung liat berpasir. Selanjutnya, kita akan menentukan warna pada lapisan tanah yang pertama dengan mencocokkan dan meletakkan sampel tanah pada Munsell Soil Color Card. Nah, warna yang didapat adalah 7,5 YR, 4 value, dan 4 chroma, sehingga dapat disimpulkan warna tanah lapisan A adalah dark yellowish brown. Sedangkan warna tanah pada lapisan kedua atau lapisan AB berada pada 7,5 YR, 5 value, dan 6 chroma. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa lapisan AB berwarna yellowish brown. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pH tanah. Masukkan lapisan tanah yang pertama atau lapisan A ke dalam wadah seperti tabung film.
hingga seperempat bagian, lalu tambahkan Aquades. Di sini saya menggunakan air mineral karena tidak ada Aquades. Terus kocok dan diamkan selama 30 menit. Setelah air mengendap, masukkan kertas lakmus ke dalam air dan jangan sampai menyentuh tanah. Setelah kurang lebih 1 menit, angkat kertas lakmus dan cocokkan dengan pH meternya. Nah, di sini pada lapisan pertama, kertas lakmus mendekati pada pH 6. Jadi, pada lapisan pertama pH-nya adalah 6. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama pada sampel tanah lapisan yang kedua atau lapisan AB. Nah, ternyata pada lapisan yang kedua, kertas lakmus pun menunjukkan pada pH ke-6. Jadi dapat disimpulkan pada lapisan AB atau lapisan kedua, pH-nya adalah 6 sama seperti lapisan pertama atau lapisan A. Dengan begitu, maka kondisi tanah pada lokasi pembuatan mini pit tergolong baik dengan tingkat keasaman yang ideal. Di lokasi sekitar mini pit didominasi tanaman karet, juga terdapat singkong dan pisang dalam keadaan subur dan hijau. Demikian video pembuatan mini pit dari saya Ambar Murtia. Terima kasih dan sampai jumpa.